Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu buat teman-teman semuanya. Bahwa begini, kasus Subang itu kan lika-liku luar biasa. Ada satu sisi yang memang support Polda Jabar, ada yang satu sisi kemudian mensupport para pelaku atau tersangka tersebut. Bahwa kita juga harus mengetahui atau mengklasifikasi dari kasus Subang ini. Bahwa kita tahu yang pertama yang harus diungkap itu kan adalah kasus pembunuhannya, baik itu di dalamnya ada seorang eksekutor, seorang dalang, kemudian orang yang mengetahui dan yang turut membantunya. Siapa yang turut membantunya itu adalah yang membersihkan jejak dan TKP, mereka juga yang barangkali menutupi. Sehingga poin yang kedua dari kasus Subang ini adalah OOJ juga yang harus kemudian diusut tuntas. Karena kita tahu ya penjelasan Ibrahim Tompo saat itu yang menyatakan bahwa memang ketiga anggota oknum tersebut yang salah satunya adalah perwira dan dua anak buahnya itu bertugas apa, perannya apa, membersihkan. Di dalam benak kita akhirnya terfikirkan prosesi bersih-bersih itu. Apakah yang dimaksud bersih-bersih itu adalah menghilangkan jejaknya, sidik jarinya, DNA, dan sebagainya? Bukankah tidak mungkin ketika ia masuk dengan bahasa ada bersih-bersih lalu hanya bersih-bersih TKP. Sedangkan kita tahu olah TKP itu pada tanggal 19 itu belum kelar. Ada, kita tahu bahwa olah TKP di Polsek juga ada Alphard itu ya. Kemudian tanggal 29 atau 30 tersebut juga ada lagi olah TKP. Artinya kalau kita korelasikan bersih-bersih yang dimaksud, dugaan kita sebagai netizen adalah yang mengarah kepada apa? Membersihkan TKP, menghilangkan jejak. Akhirnya yang ada dalam benak kita semuanya seperti itu. Bahwa ada pernyataan memang misalnya ini adalah kesalahan prosedural atau SOP dan sebagainya. Jelas kalau SOP itu adalah salah ya, kita juga paham. Kenapa kok mereka menyuruh misalkan Banpol untuk bersih-bersih TKP. Salah satunya adalah membersih kamar mandi, salah satunya adalah bersih-bersih di TKP pada sore harinya itu. Tim geng 19 itu ya enggak. Nah, apakah ini mereka menyuruh adalah kesalahan SOP? Kesalahan SOP juga iya. Maka dari kesalahan SOP itu yang ada biasanya adalah etik apa PTDH. Tetapi terkait kemudian yang dinyatakan Humas Polda Jabar tersebut adalah bersih-bersih, maka ini bukan lagi ranah PTDH-nya ya. Kalau SOP itu tadi kesalahan SOP itu adalah PTDH. Kalau terkait bersih-bersih yang kemudian ketika indikasi ini adalah dibenarkan ya, dikembangkan kemudian hasilnya adalah benar bahwa bersih-bersih yang dimaksud adalah seperti yang kita duga bersama bahwa akan mengarah kepada pembersihan jejak ya. Yang kemudian dalam kasus Subang itu identik dengan apa ya, seperti dugaan kita bahwa ada yang menutupi. Ini yang dimaksud dalam OOJ ini yang harus dikembangkan oleh Polda Jabar. Apakah benar yang pertama adalah hanya kesalahan SOP, yang kedua juga terkait dengan bersih-bersih itu akan mengarah kepada pembersihan jejak TKP, sidik jari dan sebagainya atau tidak. Yang ketiga, apakah ada indikasi dugaan kita semuanya yang ditutupi oleh mereka itu. Lalu yang selanjutnya adalah terkait TPPU atau siswa fiktif. Berbicara siswa fiktif juga telah dijelaskan kembali ya, diulang-ulang. Bahkan ini juga sangat jelas dilontarkan oleh Direskrimum kita Bapak Surawan, bahwa beliau menyatakan terkait dengan dana BOS, dana BPMU ya, itu adalah benar adanya, dinyatakan benar. Dan itu dinyatakan pula bahwa ternyata fiktif siswanya. Sekolah itu kan di bawah yayasan itu ada SMK dan SMP. Nah terakhir kan memang operasional sekolah itu didanai oleh dana BOS maupun BPMU, tapi kan siswanya fiktif. Fiktif. Makanya kita sudah memeriksa beberapa mantan pejabat kepala sekolah maupun bendahara
karena mereka lah yang punya otoritas untuk pengelolaan dana pos maupun PPMU. Dari fiktifnya ya sudah kita dalami juga sih. Ketika dana itu telah dicairkan, digelontorkan oleh pemerintah, ya, pemerintah kita Indonesia ini, lalu kemudian datanya fiktif, artinya ini adalah pidana. Pertanyaannya, siapa yang akan mendapatkan pidana ini? Ini juga yang kemudian barangkali bagi saksi-saksi yang lain yang menjadi dasar bahwa mereka akhirnya ketar-ketir, mereka juga akhirnya deg-degan, ya enggak? Lah, jelas ini. Saya dengar sampai hari ini juga pemeriksaan ini sangat rutin. Ini terindikasi atau sebuah indikasi bahwa dana POS dan BPMU yang dinyatakan jelas oleh direktur kita itu bahwa siswanya fiktif, maka ini harus diusut tuntas. Siapa pertanyaannya yang bersalah? Siapapun yang terlibat di dalamnya, baik itu kemudian dugaan manipulasi data, baik itu yang kemudian markup jual beli dan sebagainya. Kemudian di dalamnya juga ada proses pemulusan sehingga cepat cair dan sebagainya. Hal-hal yang demikian itu juga harus dituntut secara tuntas, kira-kira begitu. Siapa yang salah lagi katanya kan? Ya berarti kita tahu bahwa jabatan-jabatan itu kan telah dipegang oleh diantara mereka. Salah satunya adalah di awal, misalkan ada juga tersangka Y, ada juga tersangka MM, dan kemudian dikuasai oleh saudara saksi Yoris, kemudian ada ibu almarhumah Ibu Tuti dan Amel, ya. Kemudian siapapun bendaharanya, siapapun gurunya, siapapun kepala sekolahnya dan sebagainya. Artinya 3 poin di dalam kasus Subang itu yang saya simpulkan. Yang pertama adalah terkait pembunuhan berencananya, yang kedua adalah terkait OOJ-nya, yang ketiga adalah terkait dengan korupsinya, ya. Terkait korupsi pencairan dana karena dengan menggunakan data siswa fiktif, ini yang harus dituntaskan. Maka siapapun di antara mereka yang salah, maka harus akan menerima konsekuensi hukumnya, konsekuensi apa yang telah mereka lakukan. Kita tahu bahwa dana negara itu digelontorkan itu untuk pendidikan, bukan untuk dikorupsi. Dana negara ini adalah dana dari rakyat, berasal dari rakyat untuk memajukan bangsa dan Indonesia ini. Salah satunya adalah SDM atau penduduk bangsa negara Indonesia ini, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, gitu loh. Artinya ya memang harus diusut tuntas, tidak boleh tidak. Ini loh harus sifatnya. Karena apa teman-teman? Kenapa kita support ini, support kasus Subang itu? Karena adalah demi tegaknya hukum negara Indonesia ini. Jangan sampai hukum negara Indonesia ini dipermainkan oleh beberapa oknum atau segelintir saja. Jangan sampai itu. Buktikan akhirnya. Kenapa kita kemudian support Polda Jabar? Ya karena memang mereka sudah memperoleh 2 alat bukti pada setiap tersangka tersebut. Maka dari sini kita support. Dan juga kita support Polda Jabar untuk mengusut tuntas OOJ itu. Dan kita juga support Polda Jabar dalam mengusut tuntas terkait dengan dana korupsi itu. Nah, ini yang harus kita kawal ya teman-teman. Jangan sampai ketiganya itu adalah ada yang kemudian oknum yang sengaja memang untuk memsemukan, membuyarkan persepsi dan informasinya, atau bahkan barangkali ada yang menutupi, sengaja mengelabui dan sebagainya, intimidasi dan ancaman dan sebagainya. Kita harus kawal itu semua ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.